Surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih, Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320101090273005, tempat lahir Baru, umur tanggal lahir 49 tahun 9 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Penahanan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok, sejak tanggal 12 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok, sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Dakwaan ke-1, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang
agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Ricky Rizal tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa kuat marah-marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar
dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut, dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor polisi seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Riki Eliezer Budihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling nomor Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada saat
Jumat sore tanggal 8 Juli tahun 2022, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Candrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nopriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Putri bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Candrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawati. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bersama korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban, Damson, dan saksi Farhan Sebilah, pengawal motor terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Sambo SH, SIK, MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan,
Ada apa di Magelang? Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, kamu berani enggak tembak dia? Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sebagaimana jawabannya sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang ingin merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras rumah, dan setelah itu bertemu. Ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut dengan menjawab, enggak tahu. Bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengutarakan niat jahatnya
dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH pada saat saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu naik menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan menyatakan peran Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat, sementara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nopiansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nopiansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopiansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar Ferdi Sambo
terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nopriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan dilanjutkan teman rekan kami.